Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya Stephen Matthew di dalam Renungan Harian GKI Kebonjati. Tema renungan pada hari ini adalah kemampuan menghadapi tantangan. Kemampuan menghadapi tantangan. Ayat yang menjadi bahan renungan kita diambil dari Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Lukas 13 ayat 31 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang, pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Dari perikop yang kita baca, ada beberapa hal menarik yang dapat menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama, di ayat 31 dikatakan, pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Kita tidak tahu apa yang menjadi motivasi sebenarnya dari orang-orang Farisi ini memperingati Yesus. Apakah karena mereka ingin Yesus terhindar dari rencana pembunuhan oleh Herodes? Ataukah hanya ingin menakut-nakuti Yesus dan berharap Yesus meninggalkan daerah mereka? Apapun yang menjadi motivasi mereka tidaklah penting. Yang jelas, Yesus dengan berani menyatakan bahwa dia belum akan pergi saat itu juga. Ayat 32 dan 33 mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini. Dan besok dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku." Dengan kata lain, Yesus menyatakan bahwa dia tidak takut kepada resiko pembunuhan oleh Herodes. Yesus pergi atau tidak, bukan karena didorong oleh rasa takut, tetapi karena taat kepada kehendak Allah. Ketaatan ini juga sebagai sebuah hasil dari pengenalannya akan kehendak Allah. Dalam ayat 33 Yesus mengatakan, "Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Dari sini jelas Yesus sudah mengetahui bahwa dirinya akan dibunuh di Yerusalem oleh bangsanya sendiri, bukan oleh Herodes. Pengenalannya akan kehendak Allah dalam hidupnya membuat Yesus tidak salah menentukan tindakan. Kadang, situasi seakan memaksa kita untuk mengambil suatu tindakan yang mungkin secara logika benar, tetapi belum tentu apa yang kita pikirkan sesuai dengan kehendak Allah. Kita perlu meminta belas kasihan Tuhan menganugerahkan kepada kita hikmat untuk memahami apa yang menjadi kehendak Allah untuk kita lakukan. Dan hikmat ini hanya kita peroleh jika kita dekat dengan Allah. Kedekatan dengan Allah dan mengenal kehendaknya akan memampukan kita mengambil tindakan yang benar, bahkan jika kita harus menanggung resiko besar. Selanjutnya, di ayat 34, Yesus menggambarkan Yerusalem sebagai kota yang membunuh nabi-nabi dan menolak orang yang diutus kepada mereka. Kita tahu bahwa Yerusalem merupakan kota suci umat Yahudi, kota di mana Salomo mendirikan bait Allah, kota yang seharusnya menjadi lambang kehadiran Allah di dunia. Namun, di ayat 34 ini Yesus malah menegur Yerusalem sebagai kota yang jahat. Seharusnya hal ini menjadi peringatan keras bagi orang-orang Yerusalem untuk bertobat. Berkali-kali Tuhan rindu mengumpulkan umatnya untuk memberikan perlindungan
seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Namun, umatnya selalu menolak dan kedegilan hati mereka menyebabkan akibat yang fatal. Di ayat 35, Yesus menyatakan, "Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Begitu juga dengan kita. Allah sangat mengasihi kita. Dia selalu ingin kita bertobat dan menerimanya. Jika kita terus menolaknya, maka kita akan seperti Yerusalem yang ditinggalkan dan menjadi sunyi. Kita tidak akan menemukan Tuhan lagi hingga kita menerimanya sebagai juru selamat dan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Di momen menjelang Natal ini, firman Tuhan kembali mengingatkan kita. Sudahkah kita menyadari kasih Allah yang begitu besar, yang selalu rindu mengumpulkan kita menjadi umatnya yang hidup dalam perlindungan kuasa-Nya? Sudahkah kita menjawab panggilan-Nya untuk bertobat, mengenal kehendak-Nya, dan hidup hanya sesuai dengan kehendak-Nya? Hanya dengan bertobat, mengenal kehendak-Nya atas hidup kita, maka kita dimampukan untuk menghadapi semua tantangan dan pergumulan dalam kehidupan dan mengambil langkah yang benar sesuai kehendak-Nya. Demikian renungan harian hari ini. Tuhan Yesus memberkati.